Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai suatu periode sejarah yang penting dalam bangsa kita, yaitu pendudukan Jepang di Indonesia. Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu nih, apa sih pengertian pendudukan Jepang itu? Tapi banyak juga yang belum tahu, dan belum paham benar-benar mengenai pendudukan Jepang dan apa aja maknanya. Biar lebih paham, di sini aku akan menjelaskan mengenai pengertian pendudukan Jepang. Jadi, pendudukan Jepang merupakan masa pemerintahan Jepang dan juga kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia. Pendudukan ini terjadi pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Pada masa ini, Indonesia ini di bawah tuntutan Belanda. Dari mulai sistem pemerintahan, keamanan, bahkan sampai kondisi masyarakat ini di bawah tuntutan Belanda. Tetapi sebenarnya tujuan utamanya ini bukan untuk memajukan kesejahteraan Indonesia, melainkan untuk kepentingan Jepang sendiri, yaitu untuk Perang Dunia Kedua. Yang kedua yaitu pengertian dari sistem ekonomi perang. Jadi, sistem ekonomi perang merupakan sistem di mana seluruh kegiatan produksi diarahkan untuk kepentingan perang. Pada masa pendudukan Jepang, sistem ekonomi Indonesia ini diarahkan untuk yang pertama, menghasilkan bahan mentah seperti minyak, beras, dan juga besi. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan militer tentara Jepang. Yang ketiga, mempekerjakan rakyat Indonesia dalam paksa ataupun pemusa. Dan yang terakhir ialah barang kebutuhan rakyat, jadi tidak dapat terpenuhi. Ingatnya, sistem ekonomi ini tuh tidak berdampak untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, melainkan semata-mata hanya untuk kepentingan Jepang, yaitu untuk perang, dan juga mengakibatkan rakyat Indonesia ini mengalami kemiskinan, kelaparan, dan juga kesejahteraannya menurun. Lalu kira-kira gimana ya kondisi masyarakat Indonesia secara ekonomi pada masa pendudukan Jepang? Jadi pada masa pendudukan Jepang ini, masyarakat Indonesia mengalami kesejahteraan yang menurun, di mana sistem ekonomi Jepang ini menerapkan bahwa rakyat Indonesia harus memberikan seluruh hasil pertaniannya dan juga tenaga kerjanya untuk kepentingan militer Jepang. Akibatnya, rakyat Indonesia ini menjadi kesulitan untuk mencari bahan pangan, lalu barang-barang kebutuhan sehari-harinya juga menurun. Sementara, rakyat Indonesia juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga secara terbatas. Oleh karena itu, rakyat Indonesia menjadi kelaparan, kebutuhan pangannya menurun, dan juga kesejahteraannya menurun. Selanjutnya adalah penyerahan hasil bumi. Yang pertama, petani yang mendapatkan 40% loh, 60%-nya diberikan kepada pemerintah dan juga tidak boleh kurang. Yang kedua adalah menanam jarak. Jarak adalah sebuah tanaman yang menghasilkan minyak untuk pelunas mesin perang. Ketiga adalah penjagaan yang ketat. Sebuah petani dijaga ketat oleh polisi Jepang. Nah, sekarang dampaknya. Yang pertama adalah kelaparan masif. Para petani mendapatkan kelaparan masif karena panennya hanya diberikan 40%, dan itu tidak balik modal kepada mereka sendiri. Yang kedua adalah kemiskinan. Karena mereka mendapatkan 40% dari hasil panennya dan juga harga jual yang sangat rendah dikarenakan pemerintahan Jepang, maka para petani mendapatkan kemiskinan karena tidak mencukupi untuk menanam kembali padi-padi tersebut. Selanjutnya ada sistem Romusa dan dampaknya terhadap ekonomi rakyat. Romusa adalah sistem kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Rakyat, terutama laki-laki, dipaksa untuk bekerja dengan upah yang tidak layak demi kepentingan Jepang, seperti membangun jalan, membangun rel kereta, dan juga membangun benteng pertahanan. Nah, banyak sekali Romusa yang dikirim ke berbagai daerah maupun ke luar negeri dengan kondisi yang buruk. Nah, selanjutnya ada dampak dari Romusa. Yang pertama, berkurangnya tenaga kerja di desa. Karena banyak petani yang diambil, sehingga banyak ladang dan juga sawah yang akhirnya terbengkalai. Yang kedua adalah produksi bahan pangan yang menurun.
Hasil bahan pangan menurun mengakibatkan bahan pangan yang akhirnya menjadi langka, sehingga harganya pun ikut naik. Nah, yang ketiga adalah kelaparan dan juga penyakit. Karena kekurangan makanan mengakibatkan gizi menjadi buruk, sehingga banyak Romusa yang akhirnya jatuh sakit, bahkan sampai meninggal. Sekarang kita masuk ke materi krisis pangan di masa pendudukan Jepang. Krisis pangan terjadi akibat Jepang menerapkan ekonomi perang atau autarki sehingga distribusi antar daerah terputus. Hasil panen dirampas, sementara rakyat atau petani dijadikan romusa dan lahan dialihkan sebagai tanaman perang. Distribusi melalui kemiawi juga banyak muncul kecurangannya, dari pasar gelap hingga inflasi tinggi. Sekarang kita lanjut ke krisis gizi pada masa pendudukan Jepang. Karena makanan di sana terbatas, masyarakat di sana mengalami kekurangan gizi buruk yang berdampak pada kesehatannya. Penyebabnya yang pertama ada penyitaan bahan makanan yang membuat rakyat makan di bawah kebutuhan gizi. Lalu yang kedua, produksi pangan yang turun akibat romusa dan lahan terbengkalai. Dan yang ketiga, pola makan yang tidak teratur, terlalu banyak karbohidrat dan tanpa protein hingga vitamin yang cukup. Sekarang kita masuk ke dampaknya dari krisis gizi. Jadi yang pertama ada kelaparan massal di beberapa daerah, lalu yang kedua ada busung lapar yang termasuk kekurangan protein, dan yang ketiga ada penyakit gatal-gatal akibat kekurangan vitamin, dan yang terakhir ada meningkatnya angka kematian. Masa kependudukan Jepang di Indonesia seringkali disebut singkat, akan tetapi memiliki dampak yang sangat panjang bagi rakyat Indonesia. Dalam waktu 3 tahun, masyarakat Indonesia mengalami kelaparan, penderitaan ekonomi, hingga trauma yang mendalam. Faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan ekonomi dan kekurangan gizi pada masa kependudukan Jepang yaitu yang pertama, karena adanya eksploitasi sumber daya. Sumber daya alam Indonesia dieksploitasi secara besar-besaran untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Hasil bumi seperti padi, karet, minyak, hingga hasil tambang dikirim ke wilayah Jepang dan juga wilayah perang, bukan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Yang kedua yaitu karena adanya penerapan romusa atau kerja paksa. Jepang juga menerapkan romusa, yaitu kerja paksa bagi rakyat Indonesia. Banyak sektor produktif yang meninggalkan sektor pertanian sehingga lahan pertanian tidak menghasilkan produksi pangan dan menurun drastis. Yang ketiga yaitu pengambilan paksa hasil pertanian. Petani diwajibkan menyerahkan sebagian besar hasil panennya kepada pemerintah Jepang. Akibatnya, petani kekurangan bahan pangan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat yaitu terjadi krisis pangan dan juga kekurangan gizi. Rakyat terpaksa mengonsumsi makanan pengganti seperti ubi, singkong, dan juga daun-daunan. Akibat masuknya asupan gizi yang tidak seimbang sehingga terjadi kelaparan, penyakit, dan juga meningkatnya angka kematian. Lalu, dampak panjang apa ya yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia? Yang pertama, yaitu kerusakan ekonomi. Setelah Jepang kalah, Indonesia mewarisi kerusakan ekonomi yang sangat buruk. Inflasi tinggi, pendapatan rendah, infrastruktur rusak mengakibatkan pemulihan ekonomi pasca kemerdekaan sangat berat. Yang kedua yaitu penurunan kesehatan masyarakat. Kekurangan gizi yang berkepanjangan mengakibatkan penurunan kesehatan masyarakat. Akibatnya banyak generasi muda mengalami imun yang lemah dan gampang terserang penyakit. Dan yang terakhir yaitu tumbuhnya kesadaran nasional. Rakyat semakin menyadari kerasnya penjajahan dan semakin kuat keinginan untuk merdeka. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Pendudukan Jepang di Indonesia itu sangat berdampak besar bagi masyarakat ekonomi sosial di Indonesia. Dikarenakan ekonomi perang oleh Jepang, seperti romusa, pekerjaan paksa, dan lain-lain. Nah, dan penyerahan hasil wajib bumi bagi masyarakat Indonesia menyebabkan kekurangan pangan dan kekurangan kesejahteraan yang sangat buruk untuk keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Nah, sekarang teman-teman sudah pada tahu kan apa dampak pendudukan Jepang terhadap ekonomi dan gizi masyarakat manusia di Indonesia. Sehingga peristiwa ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sekian dari kami, kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.